Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan kami Zaizam Flasher. Kali ini kita akan berbagi trik cara flashing Vivo Y91 PD1818EF. Ini kasus handphone ini adalah ketika handphone ini booting, dia akan masuk menu. Selang beberapa saat dia akan mati dan restart lagi handphonenya. Jadi tidak tidak ada dan dia tidak akan sampai dan tidak akan bisa untuk buka aplikasi. Jadi masuk menu, selang beberapa saat mati dan keluar logo Vivo lagi ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke topik permasalahan, ada baiknya teman-teman bantu dulu like dan subscribe channel ini, dan teman-teman bantu juga share kepada teman-teman yang lain jika membutuhkan permasalahan-permasalahan seperti ini. Baiklah, handphone ini sudah hidup dan ini akan kami tunggu terlebih dahulu. Itu dia mati ya teman-teman. Ketika beberapa saat setelah handphone ini hidup, dia langsung mati dan selang beberapa saat lagi dia akan keluar logo Vivo. Nih, sama-sama kita tunggu. Handphone ini akan masuk mode Vivo lagi. Gitulah permasalahannya. Dia tidak akan lama ya teman-teman. Ketika kita geser atau kita buka aplikasi, dia tidak akan sanggup untuk menjalankan aplikasi tersebut sehingga handphone ini booting lagi dan dia akan restart lagi seperti ini. Untuk penyelesaiannya, teman-teman pastikan tonton video ini sampai akhir agar tidak ada salah jalan juga dalam pengerjaannya dan menyelesaikan juga kasus teman-teman semua hendaknya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Handphone booting, selang beberapa saat mati. Jadi permasalahannya seperti itu terus. Dan ini kami akan tangani terlebih dahulu. Nih, kami coba geser pun dia tidak sanggup dan tidak akan mampu untuk buka, apalagi kalau buka aplikasi. Jadi kita dan itu sudah restart lagi ya teman-teman. Oke, sebelum menangani ke hal-hal yang lebih jauh, kita coba dulu tangani handphone ini ke bagian cek dulu ke bagian fleksibel. Apakah fleksibel yang menyebabkan handphone ini restart? Setelah itu bisa teman-teman cek lagi ke bagian baterai. Kemungkinan permasalahannya ada di dua hal tersebut, di bagian fleksibel dan di bagian baterai. Ini kami lepaskan terlebih dahulu mesin dari fleksibel powernya dan kami hidupkan tanpa fleksibel. Ini masih sama dan masih restart, dan di sini video kami percepat ya teman-teman karena tidak menangani kasusnya. Nah ini. Dan handphone restart lagi. Lanjut kami eksekusi ke bagian baterai. Kami coba jumper fuse. Kita akan jumper fuse apakah menyelesaikan permasalahan handphone ini. Oke, ini kami kasih kawat jumper dan kami kasih ini sudah kami jumper. Dan kita akan lihat apakah handphone ini mampu masuk ke menu atau tidak, atau mampu dibuka aplikasi atau tidak. Jadi akan sama-sama kita perhatikan di sini ya teman-teman. Dan di sini permasalahannya masih belum selesai. Dan akhirnya kami coba untuk masuk ke recovery mode dan ke password mode. Teman-teman tekan tombol power volume atas dan power secara bersamaan. Dan setelah masuk recovery mode, teman-teman geser dengan volume down. Ini volume downnya agak macet karena mungkin mesinnya tidak tertekan. Nah, dan seperti ini. Setelah ini masuk ke teman-teman tekan tombol power. Setelah itu teman-teman tunggu handphone ini masuk ke recovery mode. Teman-teman
tekan. Dan teman-teman lakukan seperti ini. Dan cari tipe serta teman-teman cari tipe handphone ini ya teman-teman. Dan kita akan lakukan, nah ini PD 1818 EF EX. Dan kita akan coba flashing terlebih dahulu. Jangan langsung melangkah ke bagian hardware dan bongkar-bongkar HP orang. Jadi kita coba software terlebih dahulu handphone ini apakah menyelesaikan permasalahannya. Di sini kita masuk ke PC dan di sini kami untuk PD 1818 EF ini itu chipsetnya Qualcomm. Kita butuh CF tool untuk untuk unlock bootloadernya ya teman-teman. Di sini kami untuk unlock bootloader kami pakai CF tool. Ini kami cari tipenya Vivo Y91 dan kita klik bagian unlock bootloader. Nih, ini akan kami konekkan handphonenya. Oke, untuk handphone Y91 itu Qualcomm, kita bisa gunakan pinset untuk menghubungkan titik test point dan kita gunakan kabel data dan kita hubungkan kabel data seperti ini ya teman-teman. Kita hubungkan titik test point serta kita colok USB. Hubungkan test point, pastikan test point benar-benar terhubung. Sebelum kita hubungkan, kita pastikan soket baterai kita rilis terlebih dahulu dan kita pasang lagi. Karena di sini kabel datanya kurang bagus, kami akan lakukan pergantian kabel data nantinya. Jadi teman-teman, jika handphone teman-teman tidak terhubung dengan PC, coba dulu ganti kabel datanya. Nih, rilis dahulu terlebih dahulu baterainya dan hubungkan titik test point. Setelah titik test point benar-benar terhubung, teman-teman colok USB. Nih. Tapi tidak ada respon sama sekali. Dan di sini kami mulai curiga, coba ganti karena koneksinya putus-putus nyambung ya teman-teman. Dan dia mungkin permasalahannya ada di kabel data. Ini kami akan coba ganti kabel data. Dan kita hubungkan lagi sama dengan proses yang tadi. Kita hubungkan titik test pointnya serta kita colok ke PC. Pastikan titik test point benar-benar terhubung. Seperti itu. Dan kita klik unlock bootloader. Dan pastikan di sini sudah terunlock ya teman-teman. Dan ini altas complete. Ini sudah terunlock dan kita cek terlebih dahulu dengan cara kita lepaskan USB-nya serta kita rilis baterainya dan kita coba buka unlock tool. Disinilah kita akan cek dan kita masuk dahulu ke mode recovery mode ya teman-teman. Masuk recovery mode sama dengan hal tadi, tekan tombol power serta volume atas secara bersamaan sampai masuk recovery mode fastboot mode seperti ini. Setelah itu kita buka unlock tool. Kita klik di bagian fastboot. Nih kita colok terlebih dahulu USB-nya. Kita colok USB serta kita klik fastboot. Klik di mode fastboot, kita quick info. Lihatlah di sini. Teman-teman, ini sudah unlock bootloader. Yes, sudah oke ya teman-teman. Tinggal kita flashing. Di sini kami akan flashing menggunakan firmware dari Bank Teksir. Di sini kami cari terlebih dahulu. Dan untuk firmware-nya nanti akan kami sertakan di link deskripsi. Dan ini sudah kami ekstrak ya teman-teman. Jadi awalnya sih kami ingin firmware menggunakan file yang kami geser ini.
tapi tidak nembus. Akhirnya kami coba download firmware dari Bank Teksir. Dan ini teman-teman bisa ekstrak dan hasilnya seperti ini. Tinggal teman-teman buka dan klik di bagian flash. Setelah kita klik di bagian flash ini, tunggu proses ini sampai selesai. Ini prosesnya akan lama ya teman-teman. Dan pastikan proses ini tidak ada masalah. Dan handphone ini teman-teman letakkan di tempat yang aman agar tidak tersentuh juga saat USB-nya saat kita melakukan kegiatan. Takutnya nanti kabel USB ini tersentuh atau tersenggol tanpa sengaja, dia akan mengganggu proses flashingnya. Jadi perlu kita hati-hati di sini dan perlu kita teliti di sini dan pastikan di tempat yang aman dan tidak jauh dari jangkauan ya teman-teman. Untuk proses ini akan lama. Jadi fungsi dari CF Tool tadi itu adalah untuk unlock bootloader. CF Tool itu bukan gratis ya teman-teman. Teman-teman perlu bayar. Itu sama sistemnya dengan unlock tool. Dia ada yang 3 bulan dan ada yang 1 tahun. Jadi servernya berbayar untuk bypass, untuk unlock bootloader, untuk flashing seperti ini. Untuk aktivasi teman-teman bisa hubungi kami dan bisa juga hubungi Bank Teksir jika mau. Jangan lupa teman-teman subscribe juga channel Bank Teksir karena dan di sini kami tidak menyediakan firmware ya teman-teman. Di sini kami akan sekedar menyampaikan dan menyelenggarakan prosesnya, dan pengambilan firmware itu bermacam-macam sumber yang kami upload ke sini. Jadi untuk di mana kami mengambil software dan kami akan menjadikan sumber tersebut dan kami sertakan di dalam video kami. Jadi untuk flashing Vivo 8 PD1818 EF ini chipsetnya Qualcomm, itu kita perlu unlock bootloader terlebih dahulu. Dan metode ini metode flash menggunakan fastboot mode ya teman-teman. Kita tidak menggunakan mode Porcom LPT. Jadi untuk masuk ke fastboot mode seperti ini agar bisa kita flashing, kita harus unlock bootloader terlebih dahulu. Sementara untuk unlock bootloader kita butuh bantuan CF Tool. Karena peran CF Tool lah kita bisa unlock bootloader. Dan satu hal lagi, CF Tool itu tidak tool yang gratis, tapi tool yang berbayar. Untuk aktivasi teman-teman bisa hubungi kami dan bisa juga hubungi Bank Teksir. Oke, ini proses flashingnya masih berjalan. Kita bisa tunggu proses ini sampai selesai. Nanti setelah selesai handphone ini akan restart ya teman-teman. Teman-teman tunggu restart itu, jangan teman-teman ganggu terlebih dahulu. Biarkan dia berjalan dengan sendirinya. Dan pastikan kabel data tersebut jangan teman-teman lepas terlebih dahulu, karena takutnya nanti baterainya kosong dan menyebabkan handphone ini tidak sanggup booting dan menambah masalah lagi ya teman-teman. Oke, ini masih kita tunggu. Untuk proses flashing ini cukup lama.
Dan lebih mudahnya lagi software ini sudah mempermudahkan teman-teman semua ya. Jadi tinggal kita klik flash dan kita flashingnya berjalan sendiri. Teman-teman tidak perlu klik-klik yang bagian-bagian yang lain. Jadi menurut kami sih lebih mudah. Cuman susahnya di bagian unlock bootloader. Untuk unlock bootloader teman-teman harus butuh bantuan dari CF Tool. Untuk unlock tool itu sudah kami coba tapi tidak bisa. Jadi kami gunakan CF Tool seperti saran dari Bang Teksir. Nah, dan alhamdulillah handphone ini sudah booting lagi ya teman-teman. Dan mudah-mudahan menyelesaikan kasusnya. Yang dimana tadi di awal kasus handphone ini adalah ketika restart dan masuk menu itu tidak mampu menjalankan aplikasi. Dan dia akan restart lagi. Jadi perlu teman-teman ingat di sini setelah teman-teman sukses flashing, teman-teman perlu update versi Android-nya ya teman-teman. Jika ada updatean di bagian update perangkat lunak. Takutnya nanti setelah kita flashing sukses tidak kita update versi perangkat lunaknya, handphone akan kembali bermasalah seperti ini lagi. Untuk booting ini ya juga membutuhkan waktu yang panjang. Teman-teman bisa tunggu sampai handphone ini masuk ke menu dan kita lihat prosesnya apakah ada kendala nantinya atau tidak. Nah, dan ini sudah masuk ke pengaturan bahasa. Dan di sini kita akan tunggu handphone dan kita akan setting handphone ini masuk ke menu ya teman-teman. Teman-teman tinggal next sampai masuk ke menu. Dan di sini kita lewati, kita ketik setuju. Berikutnya dan lewati bagian pojok atas. Berikutnya lewati gunakan sekarang. Dan di sini kita lihat apakah handphone ini akan restart lagi. Jika restart lagi itu kemungkinan permasalahan ada di bagian hardware ya teman-teman. Dan di sini alhamdulillah tidak lengket lagi dan sudah normal. Di sini kami akan setting terlebih dahulu ke WiFi dan kami hubungkan ke jaringan terlebih dahulu dan kami lihat kondisinya apakah handphone ini masih restart atau tidak. Nah, jika tidak ada kendala itu sudah permasalahan flashing tadi sudah mengatasi permasalahan handphone ini ya teman-teman. Kita coba buka YouTube terlebih dahulu dan kita lihat di sini. Dan sini saya butuh update. YouTube dia butuh update tapi sudah tidak ada permasalahan ya teman-teman. Setelah kita hubung ke internet itu tidak ada permasalahan.
dan tinggal kita pasang dan kita serahkan user, dan sudah jadi nota juga ya teman-teman. Ini kami tunggu beberapa saat apakah handphone ini restart atau tidak. Tapi di sini sudah kayaknya sudah selesai. Itu sudah tidak ada restart lagi dan sudah menyelesaikan juga permasalahannya. Di sini kami tunggu beberapa menit. Jika nanti ada kendala dan handphone ini mati atau restart lagi, itu berarti tidak menyelesaikan permasalahannya, dan itu bisa kita lanjut ke bagian lain. Dan setelah kami lihat di sini sudah tidak ada kendala, dan di sini kami akan rapikan lagi dan kami pasang semua, serta kami rapikan posisinya ya teman-teman. Dan kita pasang songket, kita rapikan, presisikan posisi baterainya, sambil kita tunggu apakah handphone ini masih restart atau tidak nantinya. Jika sudah tidak restart lagi, itu kemungkinan permasalahannya sudah selesai dan handphone sudah bisa jadi nota. Oke teman-teman bisa perhatikan video ini sampai habis agar tidak salah paham juga dalam pengerjaan handphone ini. Dan di sini kami akan hidupkan, tekan terlebih dahulu powernya, serta kami pasang semua komponennya. Ini kami pasang ke bagian dan kami rapikan lagi seperti semula. Jika tidak ada kendala, nantinya handphone ini sudah bisa jadi nota. Dan di sini tidak ada kendala, dan saya rasa mungkin sudah cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, membantu juga kasus-kasus teman-teman. Jangan lupa teman-teman bantu like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan membantu kasus teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman mampir ke beranda kami. Itu masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang kami sampaikan di channel YouTube kami. Oke. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami minta ampun, kepada teman-teman kami minta maaf, dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video selanjutnya.